Kita mulai Pak ya, udah kelihatan ayat 15 surah An-Nazi'at. Nanti saya akan bacakan, bisa ikut membaca. Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad ba'da subuh pekan pertama kita mempelajari tafsir Al-Quran, ya, tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma. Dan kalau tidak salah sekarang masuk ke ayat 15 dari surah An-Nazi'at. Dan insyaallah ke depan, sebelum kita memulai mempelajari tafsirnya, kita sama-sama membaca terlebih dahulu. Ini setelah saya bacakan bisa diikuti, ya, membaca juga ayatnya supaya kita juga membaca Al-Quran juga. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa. Hal ataka haditsu إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Ya, cukup saya kira sampai ayat
26. Ya. Baik, sebelum kita mempelajari tafsir ayat per ayatnya, saya ingin sampaikan gambaran umum ayat ini, bahwa di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam terhadap Fir'aun sebagai hiburan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didustakan oleh kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, bahwa sebelum beliau juga sama rasul-rasul sebelumnya didustakan. Maka jangan bersedih, ya. Dan bahwa akibat yang baik, kemenangan itu akan diraih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kemenangan diraih oleh Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya, dan dibinasakannya Fir'aun. Ya, demikian pula orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ketika mereka tetap terus seperti itu juga sama akan dibinasakan. Apalagi yang didustakan rasul terbaik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu Musa?" Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Musa? Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat hal, sudahkah, apakah? Ya. Maksudnya adalah agar pendengar penasaran, rindu, ingin, mau mendengar dan menyimaknya. Maka digunakanlah kalimat hal ataka haditsu Musa. Sudahkah sampai kepadamu berita Nabi Musa? Dan ini salah satu di antara metode pendidikan, yaitu dengan pertanyaan, ya. Allah Subhanahu wa taala dan kitab Al-Qur'anul Karim ini kitab pendidikan terbaik. Ya. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab pendidikan terbaik. Ya. Berbagai macam metode disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan menyebutkan pertanyaan di awal. Hal ataka haditsu Musa? Sudahkah sampai kepadamu kisah Musa? Musa alaihi salam adalah salah satu rasul ulul azmi yang memiliki kesabaran yang tinggi, ya. Dan kedudukannya tinggi di sisi Allah sampai Allah menyebutnya dalam Al-Qur'an, wa kana 'indallahi wajiha, ya. Dan beliau adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah sebenarnya yang harusnya kita cari, mencari kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Oleh karena itu ada seorang sahabat Utbah bin Ghazwan. Saat dia menjadi pemimpin, ya, padahal dulu, ya, dia menceritakan, kami salah seorang di antara beberapa orang sahabat yang ketika itu kami enggak punya apa-apa selain kain, itu pun dibagi dua antara kami dengan Sa'ad bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kemudian kami kadang kelaparan sampai terpaksa memakan dedaunan, ya. Tapi sekarang tidak ada di antara kami kecuali menjadi salah satu pemimpin. Ya, ketika Utbah bin Ghazwan diangkat menjadi gubernur. Kata dia, dan ini hasil pendidikan Nabi SAW kepada para sahabat, sehingga mereka nggak lupa daratan ketika menjadi pemimpin. Kata Utbah bin Ghazwan, aku berlindung kepada Allah menjadi orang yang besar di hadapan manusia atau dalam diriku, tapi hina di sisi Allah. Dan akhirnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka lebih mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihi salam, ya, termasuk orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam pada saat Isra Mi'raj, kalau tidak salah antara di langit ke-5 atau ke-6. Ya, ke-6 kalau tidak salah.
Dan di antara kelebihannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala sampai berbicara langsung kepadanya tanpa perantara. Kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada Musa, yakni tanpa perantara. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau diangkat menjadi rasul. Ya. Tapi sebelum saya sampaikan ini, ya, saya sampaikan juga kisah Musa, yakni dari beberapa ayat yang lain, karena kisah Nabi Musa alaihissalam ini paling sering disebutkan di dalam Al-Quran. Mengingat di Madinah, ya, di Madinah banyak orang-orang Yahudi, ya, yang mereka menyandarkan diri kepada Nabi Musa alaihissalam, mengaku sebagai pengikutnya. Padahal Nabi Musa alaihissalam tidak seperti yang mereka serukan atau dakwakan, ya, tidak seperti yang mereka anggap. Ya. Di Madinah ada Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, dan Yahudi Bani Nadir. Maka dengan disebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam beberapa kali, ya, agar ya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau juga memuliakan Nabi Musa alaihi salam. Dan kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya di surah Al-Baqarah, kemudian di surah Al-Maidah, kemudian di surah Al-A'raf, ya, kemudian di surah Yunus, kemudian di surah Al-Kahfi, ya, kemudian di surah Al-Isra, ya, di surah Maryam singkat, di surah Toha, di surah Asy-Syu'ara, di surah Al-Qasas, ya. Nah, kita coba kumpulkan dari beberapa ayat itu dan beberapa surah lainnya, termasuk diantaranya di surah An-Nazi'at ini, ya, supaya gambaran dan kisahnya semakin lengkap. Kita kumpulkan dari beberapa ayat. Bisa Pak Al-Quran supaya saya nanti gabungkan. Ya, super. Ya. Jadi kisahnya, ya, bahwa di Mesir ini tinggal dua kelompok besar. Kelompok asli Mesir, yaitu kaum Kipti, dan pendatang, yaitu Bani Israel, yang datang dari Palestina ke Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Setelah Bani Israel tinggal di Mesir dan mereka berkembang, ya, tumbuh banyak jumlahnya, ya, semakin banyak di Mesir, ya. Dan awalnya mereka hidup berdampingan dengan kaum Kipti, biasa-biasa saja. Tetapi berganti tahun, berganti pemimpin, hingga pada masa Fir'aun yang sekian, ya, atau Parau atau Fir'aun yang kesekian, ya. Ketika itu pemimpinnya, yakni Fir'aun ini pemimpin yang sangat kejam, ya. Dan dia memaksa kaum Bani Israel, ya, dan didukung pula oleh kaumnya, kaum Kipti, ya. Oleh karenanya kaum Kipti sering memerintahkan, ya, kepada Bani Israel perintah-perintah kepada mereka, sebagaimana Fir'aun juga memerintahkan mereka, bahkan mempekerjakan mereka dengan kerja paksa, harus nurut, harus taat kepada perintah Fir'aun. Kaum Kipti juga sama memaksa mereka, ya.
dan juga menindas mereka. Ya, pokoknya Bani Israel ketika itu dipekerjakan dengan kerja paksa, harus taat, harus nurut kepada Fir'aun dan kaumnya. Ya. Suatu ketika, ya, dan mereka terus merasa ditindas oleh Fir'aun dan kaumnya. Suatu ketika, berdasarkan sebagian riwayat, Fir'aun bermimpi bahwa dalam mimpinya kerajaannya akan digulingkan oleh salah seorang anak dari Bani Israel. Ya, kemudian dia bertanya takwilnya kepada yang mengerti takwil mimpi, diberitahukan bahwa kerajaannya nanti akan digulingkan oleh salah seorang anak dari Bani Israel. Ya. Sebagian riwayat dalam sejarah menerangkan bahwa Fir'aun mendapatkan info, ya, dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh Bani Israel, bahwa nanti ini Fir'aun yang kejam ini, yang suka menindas rakyatnya, akan digulingkan kerajaannya. Ya. Sehingga ketika mendengarkan seperti ini, dan Fir'aun tidak ingin kerajaannya digulingkan karena dia ingin tetap terus berkuasa, maka dia ingin melemahkan, ya, dia ingin melemahkan Bani Israel. Bagaimana cara melemahkannya? Yaitu dengan cara yang kejam juga, dengan menyembelih, ya, menyembelih bayi laki-laki yang lahir. Karena kan yang biasa menggulingkan kan laki-laki. Maka dia pun membuat ketetapan bahwa setiap laki-laki, anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus disembelih. Dan itu bukan dongeng, bukan fiksi, bukan fiktif, tapi betul-betul kenyataan. Karena kata Allah di surah Al-Qasas, ya, natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami sampaikan kepadamu kisah Musa dan Fir'aun bil haq. Bil haq berarti dengan benar, bukan dongeng, enggak seperti para qasas, tukang cerita yang mereka suka menyampaikan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah dusta, bohongan, tapi ini betul-betul kenyataan. Ya. Dan Allah terangkan keadaannya di surah Al-Qasas, inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku sewenang-wenang, berbuat semaunya, seenaknya, ya, mentang-mentang dia berkuasa, ya, dan mendolimi Bani Israel, serta menjadikan penduduknya berpecah belah, berantakan dan ditindas, ya. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dia menindas segolongan dari mereka, penduduk dan rakyatnya. Siapa? Bani Israel. Dan saking kejam Fir'aun, yudabbihu abna'ahum, dia sampai menyembelih bayi-bayi yang lahir, laki-laki. Ini kan kejamnya keterlaluan sekali. Jadi bayi yang lahir seperti hewan ketika disembelih, ya, digorok setiap bayi laki-laki yang lahir. Jadi Fir'aun memiliki bidan, ya, bidan-bidan yang mereka mendata wanita Bani Israel yang hamil. Ketika telah dekat masa kelahirannya, maka didatangi dan diurus. Ketika yang lahir ternyata bayi laki-laki, digorok, ya, ngikutin perintah Fir'aun, saking kejamnya. Dan mungkin kita masih ada pemimpin yang seperti itu, ada, ya, yang seperti yang saya sampaikan zaman, ya, istilahnya sekarang aja ada, ya, bagaimana di Suriah, ya, ada pemimpin bernama Bashar al-Assad yang nggak punya rasa kasihan kepada rakyatnya, sampai membombardir wilayahnya sendiri, ya, dan membantai rakyatnya, menjatuhkan bom-bom. Maka bukan mustahil, ya, tidak mustahil kalau dulu ada yang seperti ini, dan orangnya pun masih ada, dalam arti jasadnya masih ada, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala jaga jasadnya supaya menjadi pelajaran buat generasi setelahnya.
Ya, inilah orang yang dolim, yang menindas manusia, yang kejam. Ini akibatnya. Sekarang dia mati dan menjadi tontonan ya orang-orang belakangan. Ya, yudabbihu abna'ah, dia menyembelih. Berarti betul-betul menyembelih, bukan dilemahkan, tapi digorok bayi laki-laki yang lahir. Ya. Wa yastahyi, sehingga ketika itu banyak istilahnya ibu-ibu yang istilahnya menangis, menjerit, kemudian darah mengalir di mana-mana karena, dan yang dibunuh juga nggak tanggung-tanggung. Bayi yang baru lahir, yang belum menikmati ya keindahan kesenangan dunia, ya belum lama menghirup udara segar, kemudian digorok-gorokin, ya disembelih. Itu mah kejamnya nggak tanggung-tanggung, ya kejamnya bukan main. Ada inilah Fir'aun. Sehingga pantas kalau Fir'aun itu laknatullah alaih, laknat Allah menimpa kepadanya. Wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup wanita-wanitanya. Kata Allah, innahu kana minal mufsidin, dia termasuk orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan tidak diam begitu saja. Kata Allah di surah ini, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Kami ingin memberikan kenikmatan untuk mereka yang ditindas, ya rakyatnya Bani Israel, apalagi mereka adalah di zamannya mereka umat yang terbaik di zamannya, ya Allah pilih. Tapi umat yang terbaik sampai dizolimi, ditindas. Ya, cuma setelah ada umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik. Tapi sebelum umat Nabi Muhammad, Bani Israel sebagai umat yang terbaik. Karena mereka ketika itu beribadah kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa AS, jadilah mereka sebagai umat yang terbaik. Nah, ketika itu umat yang terbaik ini ditindas, dizolimi, dan anak-anak mereka yang lahir disembelih-sembelihin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala enggak tinggal diam. Allah katakan, kami akan berikan kenikmatan buat orang-orang yang tertindas ini, dan kami akan jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, wa naj'alahumul warithin, dan yang akan mewarisi kerajaan Fir'aun, ya. Wa numakkina lahum fil ard, dan kami akan berikan kekuasaan mereka di muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun, di surah Al-Qasas. Kami akan berikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun, Haman menterinya yang selalu mendukung rencana, ya, dan membantu Fir'aun dalam melakukan kerusakan, serta tentaranya, ya. Maka nuyahdan, apa-apa yang mereka khawatirkan selama ini, yaitu akan ditumbangkan, digulingkan kerajaan, Allah akan perlihatkan. Maka mulailah kisah ini, Allah mulai di surah Al-Qasas, ya. Ini supaya semakin sempurna gambarannya, ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi ketika itu Fir'aun menetapkan agar bayi-bayi yang laki-laki yang lahir dibunuh. Cuma karena terlalu banyak yang dibunuh, ya akhirnya orang Kipti sendiri ngadu kepada Fir'aun. Kalau banyak bayi laki-laki yang dibunuh, kita nggak bisa memanfaatkan lagi Bani Israel. Jangan semuanya dibunuh. Akhirnya nurut Fir'aun apa kata kaumnya. Baiklah kalau gitu, tahun ini bayi-bayi laki-laki yang lahir dibunuh, cuma tahun depan dibiarkan. Tahun berikutnya dibunuh, tahun depan dibiarkan. Seling-seling. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam lahir di tahun pembantaian bayi laki-laki. Sedangkan Nabi Harun lahir pada tahun dibiarkan, ya, bayi yang laki-laki lahir dibiarkan, ya, sehingga Nabi Harun selamat, Nabi Musa alaihissalam di masa pembantaian. Ketika itu disebutkan dalam sejarah bahwa rumah Nabi Musa alaihissalam itu di pinggir sungai, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengilhami ibunya Nabi Musa. Kata Allah di surah Al-Qasas, ya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami ilhamkan, ya, kepada ibu Nabi Musa, susuilah dia. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Jika engkau khawatir terhadap keselamatannya, maka jatuhkanlah dia, maksudnya masukkanlah dia, letakkanlah dia ke dalam sungai. Ya, ini setelah dimasukkan ke dalam peti.
Ya, dimasukkan ke dalam peti kemudian letakkan ke sungai. Wala takhafi wala tahzani. Tenang, enggak usah takut, enggak usah sedih. Ya, Allah menjanjikan kepadanya Allah akan jaga. Gitu. Allah yang kalau udah Allah yang jaga, tenang. Ya. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, udah tenang. Allah yang akan ngurusin, tenang aja. Allah menjanjikan juga inna radduhu ilai. Kami akan kembalikan dia ke peti. Tenang aja. Taruh ke dalam peti gitu ya. Dan ceburkan ke sungai. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan akan menjadikannya salah seorang rasul. Maka setelah mendapatkan ilham ini, ya, ibu Nabi Musa memasukkan Musa ke dalam peti dan mengikat dengan tali, ya. Kemudian ketika datang tentara, biasa nyusuin di pinggir sungai, ketika datang tentara Firaun atau orang-orang Firaun, maka ya dimasukkan, bukan diletakkan peti yang berisi Nabi Musa alaihissalam ke dalam sungai. Dan ketika itu ibu Nabi Musa alaihissalam mengikat peti itu dengan tali, sehingga ketika datang tentara Firaun diulur, ya, menjauhkan peti. Tapi ketika sudah pergi, ditarik lagi, tarik lagi. Seperti ini dilakukan untuk menjaga keselamatan Nabi Musa karena khawatir disembelih, ya. Nah, suatu ketika talinya lepas, ya, talinya lepas hingga mengalirlah peti ini, ya, terus dibawa arus air, ya, dan sampai ke kerajaan Firaun. Ya, bisa dilihat tuh kalau misalnya mau lihat di surah Al-Qasas. Ya, sampai ke kerajaan Firaun, ya. Ketika itu ibunya kalang kabut, ya, bingung, sampai hampir kata Allah, ya, ingkadat latubdi bihi, hampir saja dia teriak minta tolong karena kekhawatirannya terhadap anaknya, nyawa anaknya. Pasti ibu itu ya nggak ada yang biarin dan tega anaknya berada dalam peti ke bawah arus air. Kata Allah, laula arrabatna ala qalbiha, kalau enggak kami teguhkan hatinya, pasti dia akan teriak minta tolong, panik gitu. Tapi Allah teguhkan, ya. Kemudian sampailah peti ini ke kerajaan Firaun. Ketika itu faltaqatahu alu Firaun, dipungutlah, diambillah peti itu, ya, oleh keluarga Firaun. Liyakuna lahum aduwwa wa hazana, agar menjadi musuh dan penyesalan bagi mereka. Ya, tumbuh orang yang akan menggulingkan kerajaannya, ya, di tengah kerajaannya, ya. Kata Allah, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentaranya, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang yang akan menggulingkan kerajaannya tumbuh di tengah-tengah kerajaannya, ya, gitu ya, tanpa mereka sadari, ya. Ketika peti itu dihadapkan kepada Firaun, ya, kepada keluarganya, ya. Saat itu Firaun mengira ini mungkin bayi dari Bani Israel dan mau membunuhnya. Tapi ketika itu, ya, istri Firaun, Asia, berkata, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. Istri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata dan matamu. La taqtulu, jangan engkau bunuh. Sejahat dan sekejam-kejamnya Firaun masih mau dengerin apa kata istrinya. Ya, kadang seperti itu. Ketika suaminya istilahnya kejam, jahat, tapi kadang masih dengerin apa kata istrinya. Nah, Firaun ini masih mau dengerin apa kata istrinya. La taqtul, jangan engkau bunuh dia. Asa ayyang fa'ana au nattahidahu walada. Boleh jadi suatu saat dia bermanfaat buat kita. Dan ternyata demikian. Ya, membuat bermanfaat bagi Asia. Asia kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihissalam yang diangkatnya sebagai anaknya sendiri. Au nattahidahu walada, atau kita angkat sebagai anak angkat kita karena beliau tidak punya anak. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka Firaun dan pengikutnya enggak tahu bahwa inilah yang akan menggulingkan kerajaannya. Wa hum la yash'urun. Ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Ketika itu hati ibu Nabi Musa alaihissalam kalang kabut, ya. In kadat la tubdi bihi, hampir saja dia teriak menyampaikan bahwa itu bayinya. Laula, kalau seandainya teriak pasti udah, ya, nyawa ketahuan, bisa dibunuh bayi, apalagi di hadapan Firaun, ya. Maka Allah tahan hatinya, Allah kuatkan hatinya sehingga nggak bisa gitu. Meskipun pasti panik seorang ibu, tapi kalau Allah kan Maha Kuasa.
tinggal Allah. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang Allah nggak kehendaki nggak akan terjadi. Ketika Allah kehendaki, jangan hatinya jangan dirinya tidak teriak, tidak menyampaikan, ya, maka nggak menyampaikan, ya. Wa qalat li ukhtihi qusi. Lalu ibu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada saudari Nabi Musa alaihissalam, kakaknya Nabi Musa, ya, kusi, terus telusurilah, yakni ikutilah ikutilah itu, ya. Fabasurat, dan perhatikanlah kemana dan dibawa oleh siapa, perhatikanlah. Jadi disampaikan saking khawatirnya ibu Nabi Musa terhadap keselamatan bayi Musa. Fabasurat bihi ang junub. Lalu saudari Nabi Musa melihat Nabi Musa, bayi Musa adiknya, ya, dari kejauhan dipantau gimana keadaannya. Wahum la yashurun, sedangkan orang-orang pada nggak tahu bahwa di sana ada kakaknya Nabi Musa alaihissalam yang memperhatikan keberadaan Nabi Musa alaihissalam, ya. Karena sudah di tangan istri Fir'aun, ya, dan istri Fir'aun Asia ingin mengangkat sebagai anak dan ingin merawat, tetapi ya beliau juga tidak bisa menyusui. Maka dimintalah kepada warga lah istilahnya atau rakyat untuk siap menyusuinya dan akan memberikan bayaran atau imbalan bagi yang siap menyusui bayi Musa ini, ya. Kemudian diberitahukan, disampaikan pengumuman, kemudian banyak ibu-ibu yang hadir karena ingin menyusui Nabi Musa alaihissalam, karena ingin mendapatkan bayaran dari Fir'aun, dari kerajaan. Bayarannya besar juga. Tapi Allah menakdirkan seperti di surah Al-Qasas 12 ini, wa harramna 'alaihil maradi'a min qabl. Allah cegah Nabi Musa alaihissalam menyusu kepada ibu-ibu yang ada. Kayak gitu, ya. Nah, karena Musa alaihissalam nggak mau nyusu, bingung, ya. Kok nggak mau nyusu kepada ibu-ibu yang ada? Lalu saudari Musa mendekati mereka, mendekati juga keluarga Fir'aun, dan berkata, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu wa hum lahu nasihun. Maukah kamu aku beritahukan sebuah keluarga yang mereka siap untuk mengurusnya, wa hum lahu nasihun, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuknya. Kayak gitu. Mereka bertanya atau bersikap tulus kepada wa hum lahu nasihun, yakni mereka memberikan pelayanan dengan tulus kepadanya. Mereka kemudian bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa keluarga ini akan tulus? Maka supaya nggak ketahuan bahwa keluarga ini memang ibunya, maksudnya keluarga Nabi Musa, saudari Musa mengatakan mereka adalah orang-orang yang kekurangan, butuh biaya, sehingga mereka siap memberikan pelayanan penuh kepadanya supaya nggak ketahuan. Akhirnya ibu Nabi Musa pun dihadirkan. Dan sesampainya di keluarga Fir'aun, Musa pun mau menyusui, kayak gitu, mau menyusui. Nah, ketika itulah keluarga, maksudnya Asia senang, ternyata ada ibu yang, maksudnya Musa mau menyusu kepadanya. Padahal ini adalah betul-betul ibunya. Nah, kemudian ibu Nabi Musa ditawari untuk tinggal di istana, ya, tetapi ibu Nabi Musa nggak mau karena disampaikan bahwa dia punya banyak anak yang harus dia urus. Biarlah Musa disusui di rumahnya saja, dirawat di rumahnya. Akhirnya mereka menyetujui. Maka kemudian Musa, sebagaimana firman Allah, faradadnahu ila ummi, lalu kami kembalikan Musa kepada ibunya. Ya, dibalikin lagi sesuai dengan firman Allah, tenang aja, kami akan balikan kepadamu, kayak gitu. Kai taqarra ainuha wala tahzan, agar matanya kembali sejuk lagi melihat anaknya dan tidak bersedih hati. Wali ta'lam, dan agar ibunya tahu, dan agar dia tahu, anna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu pasti benar, nggak akan meleset. Allah tetapkan kami akan kembali, Allah betul akan kembalikan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu lihat janji Allah. Allah katakan inna radduhu ilaik di surah di ayat 7. Kami akan balikan dia kepadamu. Ternyata Allah balikin lagi dan dibawa sampai ke rumahnya lagi. Ya, bukan hanya disusui, dirawat di rumahnya sendiri, tapi mendapatkan bayaran dari istana. Dapat uang, dapat makanan yang enak untuk mengurus
Nabi Musa alaihissalam dan mendapatkan banyak perlengkapan, sehingga Nabi Musa alaihissalam karena mendapatkan makanan yang enak, ya tumbuh dengan istilahnya dengan sehat, kuat, ya. Dan setelah istilahnya masa sapi berlalu, Musa alaihissalam tinggal di kerajaan, ya, dibesarkan di kerajaan, dan pasti anak raja itu mendapatkan pelayanan yang luar biasa, ya. Hingga ketika di ayat 14, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika Musa semakin dewasa, fisiknya semakin kuat, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Suatu ketika wa dakhala al-Madinah, ketika itu Musa alaihissalam, ya, terkenal di tengah-tengah Bani Israel orang yang membela mereka, ya, membela Bani Israel. Suatu ketika, ya, Nabi Musa alaihissalam masuk ke kota di siang hari, ala hini ghaflatin min ahliya, fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Beliau temukan di sana ada dua orang yang bertengkar, satu dari Bani Israel, satu dari kaum Kipti, ya. Ceritanya kaum Kipti maksa Bani Israel membawa kayu bakar ke rumahnya, tapi Bani Israel nggak mau. Akhirnya minta tolong kepada Nabi Musa. Hadza min syi'ati, ini termasuk golongan Nabi Musa, yakni Bani Israel. Wa hadza min aduwi, sedangkan yang satu lagi musuhnya, yakni kaum Kipti, pengikut Firaun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Lalu yang Bani Israel ini, orang Bani, minta bantuan kepada Nabi Musa. Yang terkenal Nabi Musa membela orang-orang yang tertindas, gitu, terhadap musuhnya kaum Kipti. Fawakazahu Musa, maka Musa alaihissalam hendak membelanya dengan memukul bagian dada orang Kipti ini, karena fisiknya yang kuat, ya, tumbuh dengan sehat, kuat. Sekali pukul faqadu alaihi, langsung mati, ya. Orang Kipti langsung mati sekali dipukul dadanya oleh Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam nggak bermaksud membunuh, cuma ingin membela orang yang tertindas dengan memukul, ya, faqadu alaihi, ya, ternyata langsung mati. Tapi Nabi Musa alaihissalam karena nggak bermaksud membunuh, dan beliau hanya ingin karena marah saja, beliau kemudian menyadari hadza min amali syaitan, ini termasuk perbuatan setan. Innahu aduwwum mudillum mubin, dia adalah musuh dan yang menyesatkan dengan nyata. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah serta bertobat. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Rabbi, aku telah mendolimi diriku, ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi bima an'amta alayya, karena nikmat yang Engkau berikan kepadaku, falan akuna dhahiran lil mujrimin, jangan sekali-kali Engkau jadikan aku termasuk pembela orang-orang yang berdosa, dan seterusnya. Nah, setelah ada pengikut atau kaum Fir'aun yang tewas, maka Nabi Musa alaihissalam diliputi oleh rasa takut, khawatir ketahuan oleh pihak kerajaan bahwa beliau yang membuat orang ini mati, ya. Maka di sini ada kisah yang ujung-ujungnya ketahuanlah, ya, bahwa ternyata yang membuat orang Kipti ini mati adalah Nabi Musa alaihissalam, ya. Hingga kemudian berita ini sampai ke pihak kerajaan. Maka Nabi Musa alaihissalam, ya, dimusyawarahkan oleh pihak kerajaan. Kesimpulan atau hasil musyawarahnya bahwa mereka akan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga Nabi Musa alaihissalam, ya, menjadi orang yang dicari untuk ditangkap dan dibunuh oleh pihak kerajaan, ya. Maka ada seorang yang datang menasihati Nabi Musa, sebagaimana di ayat 20, ya. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Maka datanglah seorang dari pelosok ujung kota yang dengan segera cepat-cepat mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, sesungguhnya, dan dia tahu kabar di kerajaan, para pembesar
para pemuka ya kerajaan, mereka telah bermusyawarah terhadap dirimu, dan keputusan mereka akan membunuhmu. Maka segeralah pergi dari kota ini, dan saya termasuk orang yang memberikan nasihat kepadamu. Innilaka minan nasihin, dan saya termasuk orang yang memberikan nasihat kepadamu. Maka mendengar nasihat ini, fa kharaja minha khaifan yatarqab. Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota itu dalam keadaan takut, khawatir beliau ditangkap. Ya. Sambil berdoa kepada Allah, ya. Rabbi najini minal qaumidh dhalimin. Ya. Saya minum dulu. Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi najini minal qaumidh dhalimin. Ya Rabbi, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maka Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Mesir dan melakukan perjalanan kurang lebih 8 hari. Dan beliau nggak tahu kemana, yang penting menjauh aja, menghindar aja dari kejaran dan penangkapan tentara Fir'aun. Ya. Nah, walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, ya. Saat beliau telah menjauh dan sampai ke sebuah tempat bernama Madyan, ya, Nabi Musa alaihissalam berdoa, asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ya, semoga Allah menunjukiku ya ke jalan, ke tempat yang tepat. Nah, seperti inilah yang hendaknya selalu ya, terima kasih. Yang selalu dilakukan oleh seorang muslim, hari-harinya nggak lepas dari doa. Seperti Nabi Musa alaihissalam, dari mulai beliau dicari oleh tentara Fir'aun, beliau berdoa, selamatkan aku. Sesampainya di tempat lain, beliau berdoa lagi, asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Semoga Allah menunjukkanku ke tempat yang tepat. Ya. Hingga tibalah beliau di Madyan, ya, tempat yang jauh dari Mesir juga. Dan sesampainya beliau di Madyan, beliau melihat, ya, orang-orang berkerumun di sebuah sumur Ma'ad Madyan untuk memberikan minum, ya, kepada hewan ternaknya. Ya. Pada ngumpul di situ, beliau dari kejauhan memperhatikan. Dan di arah lain beliau lihat ada 2 orang wanita yang sedang nunggu orang-orang di situ selesai. Jadi kalau dulu wanita-wanita solehah, ya, mereka menjauh dari ikhtilat bercampur baur dengan laki-laki. Maka 2 wanita ini menjauh dari kerumunan laki-laki sampai mereka selesai memberikan minum kepada hewan ternaknya, barulah 2 wanita ini datang. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam melihat mereka nunggu lama, kasihan. Lalu beliau pun mendatangi keduanya dan berkata, ma khatbukuma, ada apa dengan kamu berdua? Ya. Qalata, kata 2 wanita ini, la naski, kami nggak bisa berikan minuman kepada hewan ternak kami hatta yusdironi'a, sampai para penggembala yang ngasih minuman kepada hewan ternaknya pada pergi dulu, barulah kami bisa mendatangi. Dan itu pun kami mendapatkan sisa-sisa air, karena setelah mereka memberikan minum kepada hewan ternaknya, mereka tutup kembali sumur dengan batu yang besar. Ya. Dan ternyata seperti itu. Setelah para penggembala memberikan minuman kepada hewan ternaknya, mereka tutup kembali sumurnya dan nutupnya bareng-bareng karena batunya besar yang biasa diangkat oleh 10 orang. Ya, mereka bareng-bareng nutup sumur kembali, sehingga 2 wanita ini, ya, memberikan minum kepada hewan ternak dari sisa-sisa air yang ada, gitu ya. Nah, melihat keadaan mereka yang mereka butuh untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya, Nabi Musa alaihissalam kemudian mendatangi sumur dan angkat sendiri batu itu yang biasa diangkat oleh 10 orang. Karena kuatnya fisik Nabi Musa alaihissalam, diangkatlah batu kemudian diberikan minum kepada hewan ternaknya. Kata mereka juga, kenapa kami yang menggembala, yang ngurusin hewan-hewan ternak ini? Wa abuna syekhun kabir, ayah kami sudah lanjut usia sehingga kami yang harus ngurusin. Gitu, karena udah lanjut usia, nggak ada anak yang laki-laki yang bisa diandalkan, maksudnya nggak ada anak laki-laki, dan kami cuma anak perempuan saja yang ada, kamilah yang menggembala kambing-kambing ayah kami, gitu ya. Maka fasaqalahuma,
Nabi Musa alaihissalam pun ya ini menunjukkan akhlak para nabi, mereka suka membantu orang lain, melihat orang yang membutuhkan bantuan segera membantu. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam segera memberikan minum kepada ternak-ternaknya. Tsumma tawalla ila dil, kemudian pergi lagi mendatangi tempat berteduh. Ya, istilahnya ngadem lagi. Jadi maksudnya Nabi Musa alaihissalam kembali lagi ke tempat beliau semula sambil berteduh di situ. Dan karena beliau telah melakukan perjalanan 8 hari 8 malam ya, dengan membawa perbekalan seadanya, mulailah beliau merasakan kelaparan. Maka ketika itu beliau berdoa lagi kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbi, aku sangat butuh sekali terhadap kebaikan, makanan maksudnya, yang engkau turunkan kepadaku. Yani aku merasakan kelaparan karena sudah lama melakukan perjalanan dan perbekalan yang ada sudah habis. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah takdirkan ya wanita ini bercerita kepada orang tuanya, karena pulangnya nggak biasanya, pulangnya biasa agak sore, ini agak istilahnya agak maju, agak siang pulangnya. Kemudian ditanya, kenapa kan nggak kayak biasanya pulangnya kok agak siang? Gitu. Maka disampaikan tadi ada seorang yang membantu kita, ya, dan meminumkan hewan ternak kita, disebutkan sifatnya dan ya keadaannya, ya. Maka setelah disampaikan demikian, ayahnya menyuruhnya, tolong panggil orang itu kepada kita, gitu ya. Maksudnya tolong suruh orang itu mendatangi kita, gitu ya. Maka setelah disuruh anaknya untuk memanggil Nabi Musa alaihissalam, wanita ini pun datang. Faja'athu, wanita ini datang menemui Musa. Ihdahu, masalah satunya, enggak dua-duanya, tamshi ala istihya, sambil malu-malu, yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan berkata, inna abi yad'u liyajziyaka ma saqaita, liyajziyaka ajru ma saqaita alaina, liyajziyaka ajru ma saqaita lana. Ya, sungguhnya ayahku mengundangmu untuk ke rumah untuk memberikan balasan terhadap ya kepadamu yang telah memberikan minuman kepada hewan ternak kami, ya. Dan ketika itu Nabi Musa alaihissalam saat diminta untuk datang, beliau pun siap. Dan Nabi Musa alaihissalam karena akhlak yang mulia, ya, dan menjaga diri, beliau nyuruh kepada wanita ini jalan di belakang, jangan jalan di depan, gitu ya. Dan kalau misalnya mau belok ke kanan atau ke kiri, ambil batu kecil lempar, kayak gitu ya, ke kiri dilempar. Maksudnya Nabi Musa sudah tahu belok ke kiri, belok ke kanan, terus diarahkan. Bukan wanita ini yang jalan di depan. Saking apa? Bagaimana sifat iffah Nabi Musa alaihissalam menjaga diri, gitu. Nah, setelah sampai di hadapan ayahnya, ada yang mengatakan bahwa ayahnya adalah Nabi Syuaib, tetapi yang rajih bukan Nabi Syuaib karena jaraknya jauh antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ya seorang yang tinggal di Madian, yang sudah lanjut usia, ya. Kemudian waqassa alaihil qasas, Nabi Musa alaihissalam kemudian menceritakan hal yang dialaminya atau yang menimpa dirinya, keadaannya, ya. Kemudian setelah disampaikan tentang, karena kan orang asing, dari mana asalnya, ditanyalah gitu ya sama orang tua, dari mana asalnya, tinggal di mana sebelumnya, kok sampai bisa ke sini, diceritakan panjang lebar. Maka kemudian ditenangkan oleh orang tua ini, la takhaf. Orang tua nyaranin kepada anak muda, la takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumidz zalim, kau telah selamat dari kejaran orang-orang zalim. Karena ini wilayah ini sudah berada di luar wilayah kekuasaan Firaun. Sudah, tenang di sini saja. Maka setelah itu anaknya, ya, yang perempuan ini berkata, qalat ihdahuma, salah satunya berkata, ya abatistajir, ya, wahai ayah, angkatlah dia sebagai karyawan kita, ya, yang membantu kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang paling baik engkau angkat sebagai karyawan adalah orang yang kuat lagi amanah. Maka ayahnya penasaran, dari mana kamu tahu bahwa orang ini kuat, dan dari mana kamu tahu bahwa orang ini amanah? Maka disampaikan oleh putrinya bahwa tadi ketika di tempat sumur, ya, orang ini mampu ngangkat batu yang besar yang menutupi sumur sendirian, yang biasa diangkat oleh 10 orang. Berarti kan fisiknya kuat gitu ya, bisa ngangkat gitu ya. Terus dari mana kamu tahu bahwa orang ini amanah? Tadi ketika kesini dia nyuruh saya jalan di belakang dan dia jalan di depan.
gitu ya. Ini menunjukkan amanahnya. Ternyata demikian. Apalagi Rasul, Nabi ya, pilihan, akhlaknya mulia, amanah. Maka setelah mendapatkan kabar begini, ya, dan ya yakin ini adalah orang soleh, ya, bukan hanya soleh, Nabi bahkan ya. Ya. Maka ayahnya berkata, ini uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Sekarang saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu di antara dua putriku ini. Karena tahu ini cocok ini buat anaknya, gitu ya. Cuma bisa nggak? Ala anta juroni tamaniya hijat. Engkau bekerja untukku selama 8 tahun, ya, ngurus kambing-kambingku, ya gitu. Dan aku akan memenuhi kebutuhanmu, ya, kebutuhan makan. Udah tenang aja di sini, tinggal di sini aja, ya. Dan kau akan aku nikahkan kau dengan putriku, ya gitu ya. Fa in atmamta asyra famin indik. Kalau engkau mau menambah sampai 10 tahun juga nggak apa-apa, itu terserah engkau. Ya, wa ma uridu an asyqa alaik, dan saya enggak mau membebanimu. Satajiduni insyaallahu minas shalihin, dan engkau akan dapati aku insyaallah. Mengatakan insyaallah, enggak memastikan bahwa saya pasti orang soleh. Mengatakan insyaallah lah saya termasuk orang yang soleh seperti kamu. Kayak gitu ya. Maka Nabi Musa berkata, "Dzalika baini wa bainak." Kalau begitu ini adalah ya akad perjanjian antara aku dengan engkau. Ayyamal ajalain, di antara dua waktu 8 atau 10 tahun ini yang saya bisa tunaikan, fala udwana, itu sudah cukup, jangan lama-lama lagi. Sudah lama 8 atau 10 tahun ya. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah menjadi saksi terhadap perjanjian kita ini. Maka Nabi Musa alaihissalam memenuhi yang terbaiknya, bekerja untuknya selama 10 tahun. Dan dari sini kita ketahui bahwa para nabi alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi, ya, dan rasul, beliau menggembala kambing seperti nabi-nabi yang lain. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali sebelumnya telah menggembala kambing. Ya, hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul juga sama menggembala kambing. Kira-kira apa Pak hikmah kenapa kok setiap nabi yang diutus itu sebelumnya menggembala kambing? Ada yang tahu Pak? Melatih kesabaran. Nah, di antara itu melatih kesabaran, membuatnya siap menjadi pemimpin dan pembimbing umat. Karena kan kambing keadaannya susah diatur, ya, pergi-pergian ke sana mencar. Maka dengan menggembalanya, ngurusin kambing-kambing yang keadaannya susah diatur, jadi terbiasa mengatur, ya, punya betul. Jadi punya sifat kepemimpinan. Orang kalau mau belajar leadership, ya, itu gembala kambing aja. Daripada belajar teori itu lama, mendingan langsung praktek dengan gembala kambing. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi dan rasul, ya, disiapkan dulu dengan menggembala kambing supaya terbiasa dilatih kesabaran dan bisa memimpin umatnya dan seterusnya. Nah, baru setelah sekian lama Nabi Musa alaihissalam tinggal di Madian selama kurang lebih 10 tahun dan beliau kangen dengan keluarganya. Mulailah beliau ingin pulang ke Mesir. Nah, mulailah cerita berikutnya, ya, di sini dan di sini, ya. Setelah falamma qada Musa al-ajal, ketika Nabi Musa alaihissalam telah menjalani istilahnya perjanjian itu selama 10 tahun, beliau yang terbaiknya melakukan selama 10 tahun bekerja untuk orang itu dengan dicukupi kebutuhannya, dan dibawalah keluarganya menuju Mesir, ya. Qala li ahlihim kuthu nar, di malam hari dengan suasana yang dingin, ya. Nabi Musa alaihissalam ingin supaya keluarganya enggak kedinginan, beliau berkata kepada keluarganya. Sebenarnya beliau telah berusaha menyalakan api berkali-kali, cuma enggak nyala-nyala. Jadi dari batang pohon digosok-gosok enggak nyala-nyala. Akhirnya dan melihat di kejauhan ada cahaya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada keluarganya, "Umkutu, tinggallah di sini. Inni anastu nara." Saya melihat sebuah cahaya, la'alli atikum minha bi khabar. Mungkin nanti saya datang menyampaikan info dari sana, au jadwatin minan nar, atau membawa suluh api, la'allakum tastalun, agar kalian merasakan kehangatan. Ya. Falamma ataha, barulah sampai di sini dan seterusnya.
Nantilah insyaallah kelanjutannya kita akan pelajari ya. Falamma ataha, ketika sampai di tempat tersebut, yakni bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang suci itu ya. Ya, dari apa namanya dari sebelah ya, sebelah kanan lembah itu fil buq'ah al mubarak, di tempat yang diberkati ya. Diserulah Nabi Musa alaihissalam seperti di sini ya. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah rabbul alamin ya. Nah, ketika inilah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul. Cuma sebelum sebagai penutup, nanti insyaallah untuk kelengkapannya pada kesempatan yang lain, setelah Allah Subhanahu wa taala ya langsung berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam mengatakan innani anallah, seperti di surah Toha ya. Di surah Toha itu firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ya, sekedar ini saja tambahan kisah sebagai penutup ya. Allah berfirman, falamma ataha, ketika Musa pun mendatangi lembah itu, nudia, dipanggillah, ya Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, fa'la na'lai, lepaslah kedua sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah suci bernama Tuwa, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat adalah syariat, bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua disuruh salat. Nah, di sini ada kisah yang menarik. Jadi suatu ketika ya, kisah salah seorang wali Allah, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, sudah saya sampaikan belum? Belum ya. Jadi suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani, ya istilahnya beliau beribadah menyendiri di sebuah tempat, beribadah di situ. Biasa ahli ibadah kadang menyendiri ya, dan beribadah ya. Tiba-tiba muncul di hadapan beliau semacam kayak singgasana, di atasnya ada cahaya ya. Dan kemudian berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir ya, inni ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu ya. Dan mulai saat ini aku telah angkat kewajiban-kewajiban agama dari dirimu ya. Mendengar dan melihat ya, di hadapan beliau ada cahaya, ada singgasana, dan ada ucapan tadi ya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau di samping ahli ibadah juga ahli ilmu, beliau bisa mengetahui bahwa ini bukan Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, bal anta iblis aduwallah, bahkan engkau adalah iblis, musuh Allah. Ikhsa aduwallah, menyahlah engkau wahai musuh Allah ya. Maka setelah dibalik oleh Syekh Abdul Qadir Jailani seperti ini ya, maka kemudian cahaya ini lama kelamaan sirna dan hilang ya. Lalu terdengarlah suara kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir Jailani ya, engkau telah selamat dariku ya dengan cobaan ini, dan aku telah mencoba 70 orang ahli ibadah dengan cobaan seperti ini, kemudian mereka termakan oleh cobaanku ya, dan engkau selamat dengan ilmumu dan pemahamanmu terhadap agama. Kemudian hilanglah suara itu. Nah, kemudian disampaikan kisah ini, dan salah seorang muridnya bertanya, dari mana engkau tahu wahai Syekh bahwa itu adalah iblis? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dari pernyataannya, aku adalah Tuhanmu, dan gak berani mengatakan innani anallah la ilaha illa ana, gak berani mengucapkan kata-kata ini. Berarti ini bukan Allah, tapi ini adalah iblis. Dan dari pernyataan dia yang mengatakan bahwa mulai saat ini telah aku angkat kewajiban agama darimu. Yani mulai saat ini boleh meninggalkan kewajiban agama, boleh meninggalkan sholat, boleh meninggalkan puasa gitu. Karena sudah mencapai tingkatan lah gitu ya. Nah, tingkatan makrifat kalau orang-orang ya tertentu gitu ya. Nah, kayak gitu. Padahal kata Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kewajiban itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Sehingga itu adalah iblis, dan ternyata demikian. Dan
banyak ahli ibadah yang karena kurang pemahaman agamanya didatangi oleh iblis dengan wujud seperti tadi. Ada singgasana, ada cahaya, dan mengatakan aku adalah Allah. Mulai saat ini ya engkau sudah boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Sehingga kalau kita dengar ada sebagian orang-orang sufi, ya mereka katanya kalau sudah sampai tingkatan makrifat, mereka sudah pertama sudah ketemu sama Allah, yang kedua sudah boleh meninggalkan kewajiban agama. Sebenarnya yang datang kepada mereka bukan Allah tapi iblis. Nah ini ya berdasar, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani beliau ahli ilmu, ya ahli ibadah dan ahli, sehingga bisa membantah. Tapi banyak kan orang bukan ahli ilmu sehingga termakan, sehingga udah merasa udah ketemu Allah, sudah wali tingkat tinggi dan boleh meninggalkan kewajiban agama. Sikapnya pun nyeleneh gitu. Nah itu ya. Mungkin ini sekedar tambahan, dan kayaknya nggak bisa disampaikan akhir karena memang paling panjang sekali kisahnya ya. Soal yang penting sudah ada pengantarnya, sudah ada gambarannya. Insyaallah nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, kalau ingin ada yang bertanya silahkan. Ya silahkan Pak. Ada juga Pak. Iya.